Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tasa Melinda, NIM 8562866061, mahasiswi UPBJJ UT Padang. Tugas 1, mata kuliah praktikum IPA di SD. Baiklah, di sini saya mau melakukan praktikum 1 tentang simbiosis parasitisme. Dalam suatu ekosistem terdapat hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta lingkungannya yang saling ketergantungan. Hubungan timbal balik antara spesies makhluk hidup dalam suatu habitat tertentu disebut dengan simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme atau spesies yang mana satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lain yang dirugikan. Baiklah, alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama adalah lembar pengamatan, yang kedua alat tulis, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Dari hasil pengamatan pertama yang saya temukan yaitu hubungan antara kutu pada rambut manusia, yaitu memperoleh keuntungan dikarenakan ia mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari kulit manusia. Sedangkan manusia rugi, manusia merasa dirugikan karena gara-gara dihisap darahnya. Selain itu, kehadiran kutu sangat mengganggu karena menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman pada kepala manusia. Hubungan manusia dengan nyamuk. Nyamuk yang terlibat dalam kasus ini adalah jenis nyamuk Aedes aegypti yang akan menyerang saluran darah pada manusia. Hal tersebut terkadang tidak manusia sadari. Mengetahui jenis nyamuk ini hampir sama dengan jenis nyamuk yang biasanya menyerang mereka sehingga terkadang dibiarkan begitu saja. Tentunya kejadian ini sangat merugikan manusia karena bisa menyebabkan kematian dan memberikan keuntungan bagi nyamuk untuk menyebarkan penyakit serta berkembang biak. Pola interaksi benalu dan inangnya, yaitu pohon mangga, juga termasuk salah satu contoh simbiosis parasitisme. Benalu sesungguhnya memiliki klorofil dan dapat melakukan proses fotosintesis secara mandiri. Namun ia mengambil alih air dan unsur hara atau mineral yang berasal dari pohon mangga. Hal ini mengingat benalu tak punya akses akar yang menuju ke tanah. Tumbuhan inang seperti pohon mangga dirugikan sebab separuh dari hasil penyerapan akar digunakan untuk perkembangan tanaman benalu. Simbiosis parasitisme yang terakhir dapat kita temukan pada pola interaksi antara jamur panu dengan manusia. Jamur panu mendapatkan keuntungan karena ia memperoleh tempat hidup sekaligus makanan dari penyerapan protein di kulit manusia. Manusia dalam makanan hal ini tentu saja dirugikan karena merasa gatal dan manusia dalam hal ini tentu saja dirugikan karena merasa gatal dan ketidaknyamanan karena merasa gatal. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.